Pada pembelajaran tema 3, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ada 4. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, ketiga mengembun, dan yang keempat menyublim. Yang pertama akan kita bahas yaitu mencair. Pernahkah kalian memakan es krim? Jika pernah, apakah kalian pernah melihat es krimnya itu meleleh di tangan kalian? Nah, itu termasuk perubahan wujud mencair. Jadi, mencair merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Proses mencair biasanya juga disebut meleleh atau melebur. Proses mencair biasanya disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya karena terkena panas. Contohnya, es batu akan mencair jika dibiarkan di suhu ruang, mentega akan mencair jika dipanaskan, atau coklat jika dipanaskan akan mencair. Oh iya, jika kalian makan coklat, kemudian kalian pegang terus-menerus di tangan kalian, coklatnya juga bisa mencair loh. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi ternyata dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Berikut akan Ibu tampilkan gambar. Nah, jadi ternyata besi yang keras itu juga bisa mencair jika dipanaskan. Nah, di sini sudah tampil gambarnya ya. Jadi besi yang mencair itu nanti akan dibentuk menjadi bentuk bermacam-macam bentuk begitu ya. Perubahan wujud berikutnya yaitu membeku. Kalian bisa lihat gambar yang tampil di layar. Ada yang tahu ini gambar apa? Yang tampil di layar kalian ini adalah gambar es batu. Mungkin di antara kalian ini ada yang di rumahnya suka buat es batu ya. Jadi es batu itu adalah air yang dimasukkan ke dalam plastik kemudian diletakkan di dalam freezer sampai beberapa waktu hingga menjadi keras. Jadi membeku merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Nah, es batu ini ya dari cair menjadi padat namanya membeku karena tadi diletakkan di dalam lemari pendingin atau freezer. Contohnya proses membuat es batu atau proses membuat agar-agar. Siapa di rumah yang suka membuat agar-agar? Jadi agar-agar itu setelah dipanaskan, dimasak, kemudian diletakkan di atas cetakan sampai dia mengeras ya. Atau bisa juga agar-agar itu kalau sudah agak dingin tapi belum mengeras, bisa juga disimpan di dalam lemari pendingin atau kulkas untuk mempercepat proses pembekuannya. Perubahan wujud berikutnya yaitu menguap. Menguap merupakan perubahan wujud cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contohnya, baju yang kering saat dijemur. Ini contohnya ya. Kemudian air mengering di bawah sinar matahari. Pengeringan batako. Dan yang terakhir juga proses penjemuran ikan asin. Kita lihat gambar yang pertama ya. Ini adalah contoh menguap. Jadi biasanya kalau pakaian yang basah baru dicuci, kemudian dijemur, misalnya dijemurnya pagi, nanti dia akan mengering di sore hari karena air yang ada di baju ini menguap akibat panas dari matahari. Kemudian gambar yang gambar berikutnya, ini adalah contoh air yang mulai mengering jika diletakkan di bawah sinar matahari. Jadi awalnya air di piringnya penuh, tapi ketika diletakkan di bawah sinar matahari, lama-lama airnya akan menjadi mengering atau menjadi lebih sedikit. Gambar berikutnya ini adalah proses penjemuran
batako. Jadi batako itu kan terbuatnya dari semen yang basah kemudian dicetak. Nah, setelah itu supaya dia jadi keras, batakonya harus dijemur sampai beberapa hari. Gambar berikutnya ini adalah ikan asin. Jadi ikan asin itu kan bentuknya tipis, kering gitu ya. Itu awal mulanya adalah ikan itu juga basah ya. Kalau dijemur sampai lama, sampai berhari-hari, nanti ikannya akan menjadi kering. Proses perubahan wujud berikutnya yaitu mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, embun adalah uap yang menjadi titik-titik air. Di sini akan Ibu tampilkan gambar. Gambar yang pertama ini, kalian pernah menaruh es batu di dalam gelas atau meletakkan es batu di dalam plastik es. Nanti lama-kelamaan di dinding gelas ini akan timbul seperti titik-titik air ya, itu namanya embun atau proses mengembun. Kalau yang ini adalah contoh dari kaca mobil ya. Kaca mobil itu kalau kita lihat pagi-pagi tuh biasanya basah. Itu juga adalah proses mengembun. Kalau gambaran di bawah ini adalah proses mengembun atau embun yang biasa kita lihat pada pagi hari di tanaman di luar rumah. Jadi ada nih butiran-butiran air ya. Ini namanya embun. Berikutnya ada menyublim. Menyublim merupakan proses perubahan wujud dari padat menjadi uap. Perubahan ini disebabkan oleh peningkatan suhu yang dialami oleh benda tersebut. Nah, ini sudah ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar kapur barus. Jadi, kapur barus ini adalah benda padat. Kan tadi menyublim dari padat menjadi uap. Jadi, kapur barus yang merupakan benda padat itu lama-lama akan menguap dan kemudian bentuknya akan mengecil, bahkan lama-lama bisa habis kalau kapur barus ini diletakkan di suhu ruang ya, di ruangan terbuka. Kemudian ada juga gambar berikutnya. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah es batu yang kering. Ya, ini adalah es batu yang kering. Jadi dia itu, nah ini seperti asap-asap ya. Jadi tadinya itu es batu kan padat, lama-lama dia akan mengecil, tapi tidak berubah menjadi air ya. Dia berubahnya menjadi uap tadi. Nah, jadi lama-lama dia habis. Ini juga namanya menyublim. Tapi ini khusus untuk es batu yang kering ya, bukan es batu yang sering kita buat sendiri. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu tadi, nah di akhir pembelajaran Ibu beri tugas. Jadi tugasnya adalah memasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Jadi nanti di sini kalian bisa menghubungkan garis. Misalnya mencair. Wah, mencair ini artinya apa ya? Perubahan wujud yang mana ya? Misalnya, oh mungkin jawabannya yang ini. Nah, tinggal dihubungkan seperti ini. Atau oh membeku, misalnya yang ini gitu ya. Nah, jadi kalian tulis di buku tulis. Jangan lupa menulis tema, subtema, nama, dan kelasnya. Juga muatan pelajarannya ya. Juga Ibu ingatkan nanti pada saat membuat garisnya, garis penghubung, pakai penggaris ya, supaya terlihat lebih rapi. Selamat mengerjakan.